Acelera, 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 acelera. Danilo, Danilo fudeu, Blitz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Jarod di channel Hideo. Kali ini kita akan membahas film berjudul Overhaul yang pastinya sangat seru dan menegangkan. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang pembalap truk terkenal yang di setiap pertandingan dirinya selalu menang. Namun suatu hari, ayahnya kecelakaan dan meninggalkan hutang yang sangat besar kepada mafia Brazil paling ditakuti. Akibat hal itulah, si pembalap truk ini terpaksa harus bergabung dengan si mafia demi bisa melunasi hutang ayahnya. Lalu bagaimanakah keseruan filmnya? Oke, sebelum mulai, siapkan dulu posisi rebahan kalian dan inilah filmnya. Film dibuka di negara Brazil dan kita pun diperlihatkan dengan seorang pembalap truk bernama Roger yang sedang mengikuti kejuaraan balapan. Mostrando todo o equilíbrio dessa temporada. Isso, Roger, retão aí, se liga no radar. Sensacional para fazer a ultrapassagem. Terlihat di dalam balapan itu Roger sangat unggul dibandingkan pembalap lain karena ia yang sudah jagoan cuy. Namun saat di lap terakhir tiba-tiba saja mesin turbo milik Roger ngebul dan mengalami kerusakan. Maka dari itulah Roger pun terpaksa harus keluar lapangan. Sedangkan balapan itu kini malah dimenangkan oleh teman Roger yang bernama Reinhard. Rainha, 4 corridas. Kekalahan ini tentu saja membuat Roger sedih dan sedikit iri kepada Reinhard. Tapi untungnya salah satu penggemarnya yang bernama Afonso tetap memberikan dukungan kepada Roger serta menyuruh Roger untuk tidak mudah menyerah. Tirar uma foto? Claro, agora. Kemudian malam harinya, Roger dan teknisi mesinnya yang bernama Danilo sedang nongkrong di kafe karena ingin membahas soal mesin truk mereka yang telah rusak. Lalu Roger mengatakan kepada Danilo bahwa mereka harus mencari sponsor tambahan agar bisa membeli mesin turbo yang kini lebih bagus dan kencang. Namun Danilo langsung membantahnya karena satu persatu sponsor mereka kini sudah mulai mundur akibat kekalahan Roger. Que não me foda na última volta. Isso não muda em nada. Muda. Adianta ter carro desse, os caras. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Danilo diajak balap mobil oleh orang yang tidak dikenal. Awalnya Danilo mengabaikan mereka karena ia tidak mau menghabiskan waktunya. Tapi sialnya dua orang itu langsung menghina, mengejek dan merendahkan Danilo. Sehingga perkataan itu membuat Danilo murka dan langsung mengejar mereka. Acelera, 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 acelera. Dalam balapan itu, terlihat Danilo sangat marah dan kehilangan konsentrasinya untuk mengendalikan mobil. Dan pada akhirnya, ia pun tidak sengaja menabrak salah satu mobil yang hendak keluar. Akibat kejadian tadi, Danilo dan Roger pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dihukum. Tapi untungnya ayahnya Roger yang merupakan seorang pembisnis dan mantan pembalap datang ke sana dan memberikan uang jaminan kepada polisi untuk membebaskan Danilo dan Roger. Setelah bebas, Roger diantarkan oleh ayahnya menuju bengkel. Terlihat di sepanjang perjalanan ayahnya terus memarahi Roger karena selalu membuat ulah dan kalah dalam balapan. Di sini Roger bukannya merenung dan ia malah balik memarahi ayahnya dengan mengatakan kalau kekalahannya itu bukan karena skillnya yang masih noob, melainkan karena mesin turbo truknya yang harganya murah dan mudah untuk rusak. Troquei de lugar com o Danilo. Muito que aprender, crescer. Namun saat sang ayah akan kembali pulang, tiba-tiba saja sebuah truk menabraknya hingga tewas. Melihat itu, tentu saja Roger pun langsung menyesal karena telah durhaka kepada ayahnya. Setelah kematian ayahnya, Roger pun mendatangi toko milik ayahnya dengan tujuan ingin mendapatkan uang. Namun sayangnya, Roger malah mendapatkan kabar buruk yang ternyata ayahnya Roger ini telah meninggalkan hutang yang sangat banyak kepada seorang mafia Brazil paling ditakuti di muka bumi ini. Dan mafia itu bernama Odilon. Mendengar itu, Roger pun langsung merenung dan menyadari mengapa ayahnya mudah marah-marah kepadanya, yaitu karena banyak hutang. Setelah mengetahui semua itu, Roger pun kebingungan untuk melunasi hutang ayahnya, dan ia pun tanpa pikir panjang langsung mendatangi salah satu pemilik sponsor bernama Toledo dengan tujuan ingin meminta uang sponsor.
Namun bukannya mendapatkan uang, Roger malah mendapatkan kabar buruk yang ternyata Toledo akan mencabut sponsornya, dan hal itu disebabkan karena kekalahan Roger kemarin. Di sini Roger pun tidak menyerah dan langsung mendatangi beberapa perusahaan untuk menawari sponsor dan menempelkannya di truk balapnya. Tapi sayangnya kerja keras Roger sia-sia karena tidak ada satupun perusahaan yang mau mensponsorinya. Keesokan harinya di rumah, Roger didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai anak buah Odilon. Dan kedatangannya yaitu ingin menagih hutang ayahnya kepada Roger. Tidak hanya itu, ia juga mengancam akan menghancurkan karir Roger sebagai pembalap jika Roger tidak mau melunasi hutang ayahnya. Mendengar itu, Roger pun hanya terdiam karena ia tidak memiliki uang sama sekali. Tapi untungnya pria itu memberikan penawaran kepada Roger, yaitu dirinya harus bergabung menjadi anak buah Odilon agar bisa melunasi semua hutang-hutang ayahnya. Então a melhor coisa é tu pagar essa dívida, irmão. Tá falado, viu? Akibat ancaman tadi, Roger pun menjadi tidak fokus untuk latihan balapan. Lalu ia teringat dengan perkataan ayahnya yang dimana dulu ayahnya Roger terpaksa berhutang kepada Odilon karena ingin melunasi hutang-hutangnya kepada perusahaan-perusahaan besar. Mengetahui itu, Roger pun langsung bergegas untuk menemui Odilon. Sesampainya di sana, Odilon tidak membicarakan hutang-hutang ayahnya Roger, melainkan ia langsung to the point untuk membicarakan tentang bisnis yang sedang dijalankan olehnya. Lalu Odilon mengatakan kalau bisnis ini memerlukan seorang supir yang jago seperti keahlian Roger. Dan jika Roger mau bergabung dengannya, maka Roger akan mendapatkan banyak uang dan bisa melunasi semua hutang ayahnya. Dan hal itu disebabkan karena bisnis Odilon ternyata berupa pencurian terhadap truk kargo yang nantinya akan Odilon jual. Sedangkan polisi tidak bisa menangkap mereka karena Odilon sudah memiliki orang dalam dan telah menyuap mereka. Mendengar itu, Roger pun dengan terpaksa langsung menerima ajakan itu karena ia yang sedang membutuhkan uang. Setelah itu, Roger diarahkan ke orang kepercayaan Odilon sekaligus tangan kanannya yang bernama Smokey. Di sana, Smokey menjelaskan kalau Roger berhasil mencuri kargo dan menjual isinya, maka Roger dipastikan akan aman dari polisi maupun pejabat. Sedangkan yang menjadi korbannya yaitu si supir kargo juga aman karena ia akan mendapatkan asuransi dari perusahaan. Jadi intinya sama-sama untung guys. Setelah mendapatkan penjelasan tadi, Roger pun langsung bergegas menemui Danilo karena ingin mengajaknya untuk berbisnis dengan Odilon. Dan ternyata Danilo menerimanya asalkan ketika mereka sudah mendapatkan uang dan menjadi sultan, maka mereka harus segera keluar dari bisnis Odilon. Mantap cuy. Keesokan harinya Roger dan Danilo pergi menemui Smokey untuk melakukan misi pertamanya. Sebelum berangkat, Smokey memperkenalkan dulu tangan kanannya yang bernama Asep. Dan setelah itu ia menjelaskan strategi pencuriannya terhadap truk kargo yang sedang membawa barang-barang elektronik. Dan setelah paham dengan rencananya itu, mereka pun langsung mulai menjalankan misi pencuriannya. Terlihat mereka tidak melakukan kekerasan sama sekali kepada supir. Bahkan ia juga menyogok supir itu untuk turun dari truk agar bisa mereka bawa kabur. E abrir a porta da cabine, assim ele demora para dar sinal. É aí que Setelah berhasil menyelesaikan misi itu, Roger dan Danilo pun langsung diberi uang 1 kantong oleh Smokey sebagai upahnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menggunakan uang itu untuk membeli mesin turbo baru dengan harga yang sangat mahal. Dan saat dites drive di lintasan, ternyata hasilnya sangat memuaskan dan membuat Roger tersenyum karena ia yakin bahwa dirinya akan bisa memenangkan pertandingan balap truk yang akan diadakan minggu depan. Meskipun sudah memiliki mesin turbo baru, tetapi Roger dan Danilo tetap harus mencari truk kargo karena mereka yang masih kekurangan modal. Diketahui kalau pencuriannya kali ini mereka harus menghancurkan GPS-nya yang berada di truk kargo. Karena semenjak terjadinya pencurian, ternyata pihak perusahaan telah memasang setiap truk dengan GPS agar mudah dilacak. Maka dari itulah Danilo mencoba membuat perangkat pengacau sinyal GPS agar mereka bisa mencuri kargo tersebut dengan mudah. Di hari selanjutnya mereka masih melakukan pencurian dan menghasilkan banyak uang. Tidak hanya itu, Roger juga ternyata telah mendapatkan peringkat pertama secara berturut-turut dalam pertandingan kualifikasi. Dan hal itu berkat mesin turbonya yang baru.
Lalu malam harinya Roger mengadakan pesta bakar-bakar bersama timnya dengan tujuan untuk merayakan kemenangannya itu. Tidak lama kemudian Reinha menghampiri Roger dan mengatakan kalau ia curiga bahwa Roger telah mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Dan hal itu bisa dilihat dengan Roger yang mampu membeli mesin turbo yang mahal dan alat-alat lainnya hanya dalam beberapa minggu. Pai conseguiu renovar isso aqui tudo no grau? Minha vida não tá pegando aqui pela primeira vez na vida. Setelah selesai ngobrol dengan Reinha, Danilo pun menghampiri Roger dan menyuruhnya untuk bersepakat bahwa mereka harus keluar dari bisnis Odilon. Keesokan harinya, Roger dan Danilo memutuskan mencuri satu kargo untuk yang terakhir kalinya. Namun di dalam pencurian itu, Danilo tidak sengaja melepaskan rem kargonya dan membuat kargo tersebut meluncur ke bawah. Menyadari itu, Roger pun langsung memundurkan truk miliknya untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Setelah itu mereka melakukan perjalanan menuju markas. Tapi sialnya mereka tidak sengaja berpapasan dengan polisi yang sedang melakukan razia di sana. Menyadari truknya sedang membawa barang curian, Roger pun langsung tancap gas untuk melewati polisi. Dan alhasil para polisi itu pun menembaki mereka. Danilo fudeu, Blitz. Tudo certo. Setelah aman dari kejaran polisi, Roger pun turun dari truknya dan ia langsung terkejut ketika melihat temannya telah tertembak di bagian perutnya. Mengetahui itu, ia pun langsung bergerak cepat untuk membawa Danilo ke rumah sakit. Namun sayangnya Roger terlambat karena Danilo ternyata telah meninggal akibat luka-lukanya yang terus bercucuran. Fala comigo, porra. Setelah kematian Danilo, tentu saja para tim sangat sedih, begitu juga dengan anak satu-satunya Danilo yang bernama Barbara. Karena dirinya harus kehilangan sosok ayah terbaiknya. Melihat tangis Barbara, Roger pun langsung menyesal karena telah melibatkan Danilo dengan bisnis Odilon. Maka dari itulah ia pun memutuskan akan merawat Barbara sebagai rasa terima kasihnya kepada Danilo yang selalu menolongnya. Keesokan harinya saat Roger selesai latihan, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh Toledo yang ternyata ingin menawarkan sponsor kembali kepada Roger. Mendengar itu tentu saja Roger pun bahagia dan langsung menyetujuinya. Dan kini keputusan Roger pun sudah menjadi bulat untuk keluar dari bisnis Odilon. Sesampainya di rumah, Roger pun mencoba menghibur Barbara dengan cara mengajaknya main PS. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba Smokey menelpon Roger. Namun di sini Roger tidak mau mengangkatnya. Teu amigo tá te ligando de novo. Pagi harinya, pertandingan semifinal pun dimulai. Chegou a hora da larga. E já vem. Terlihat Roger dan Reinha menempati posisi terdepan dan saling merebutkan posisi yang pertama. Namun di sini Roger tiba-tiba saja ragu untuk menyalakan mesin turbonya karena takut ngebul lagi. Untungnya Barbara membantunya dengan cara menyuruh Roger untuk melambatkan lajunya terlebih dahulu. Dan hal ini bertujuan agar mesin turbo milik Roger tidak panas. Lalu saat garis finish berada di 100 meter lagi, Barbara meminta Roger untuk mempercepat laju truknya. Dan ternyata hal ini berhasil membuat Roger menyalip Reinha dan memenangkan pertandingan itu. Sehingga Roger pun menjadi lolos ke final yang nanti akan diadakan minggu depan. Setelah balapan selesai, Roger didatangi Odilon yang langsung memarahinya karena kemarin Roger tidak mengangkat telepon dari Smokey. Saat keduanya ngobrol, tiba-tiba penggemar berat Roger yaitu Afonso diam-diam memotret Roger dan Odilon yang tidak tahu tujuannya untuk apa. Lalu Roger pergi menemui Smokey untuk mengatakan kalau dirinya ingin berhenti dari pekerjaan haram ini. Dan hal itu diakibatkan karena Roger sudah mendapatkan sponsornya kembali. Mendengar itu tentu saja Smokey marah, namun dia tetap membiarkan Roger pergi dari sana. Missão do caralho, a gente acabou. Voltei a ter patrocínio. Vai na fé aí. Setelah itu Roger pergi ke rumah Reinha untuk memberitahukan semuanya bahwa ia telah bekerja dengan mafia Odilon. Di sini Roger juga mengaku kalau ia takut karirnya akan dirusak oleh Odilon. Diz que você se meteu? O que você vai fazer? Saat di rumah, Roger sedang sibuk untuk mengurus Barbara.
Tapi tiba-tiba saja ia mendapatkan pesan dari Smokey yang menampilkan foto Toledo yang sudah terbunuh. Tidak hanya itu, Smokey juga mengancam akan membunuh orang terdekat Roger jika ia tidak mau menuruti permintaannya. Lalu Smokey menelpon Roger dan menyuruhnya untuk mencuri kargo lagi, dan kali ini Roger akan berpartner dengan si Asep yang merupakan orang kepercayaannya Smokey. Namun siapa sangka obrolan mereka telah disadap oleh Afonso, yang ternyata Afonso ini merupakan seorang polisi yang sedang memburu Odilon dan Smokey dari dulu. Fala, meu piloto. Você matou? Vai e volta. Tamo combinado? Vou montar o time. Kemudian Roger dan Asep mulai melakukan pencurian kargo yang berisi barang-barang elektronik. Terlihat pencurian mereka berjalan dengan lancar jaya. Tapi tiba-tiba saja polisi datang dan mengejar mereka. Mengetahui itu, tentu saja Roger pun kebingungan bagaimana polisi tiba-tiba tahu dengan aksi mereka. Hingga akhirnya Asep pun menyuruh Roger untuk pergi ke wilayah kekuasaan Smokey karena di sana sudah ada anak buah Smokey yang telah bersiap untuk melawan para polisi. Dan ternyata polisi itu dipimpin oleh Afonso yang akhirnya peperangan pun terjadi di sana. Terlihat Afonso dan timnya sangat kewalahan untuk menghadapi mereka karena jumlahnya yang terlalu banyak. Maka dari itulah Afonso pun menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Setelah para polisi pergi, Roger dimarahi oleh Smokey karena ia menganggap Roger telah bekerja sama dengan polisi. Mendengar itu, tentu saja Roger pun kebingungan dan tidak tahu alasannya. Lalu dengan penuh amarah, Roger mengatakan bahwa hari ini ia akan keluar dari bisnis haram ini. Tudo que você perdeu. Tá certo. Saat Roger berada di sirkuit, tiba-tiba ia didatangi Afonso yang mengungkapkan identitasnya sebagai polisi. Lalu Afonso memberitahu Roger bahwa dirinya tidak berniat menangkap Roger, melainkan ia mengajaknya untuk kerjasama dengan cara menuntunnya ke Odilon dan Smokey agar dirinya bisa menangkap mereka. Tidak hanya itu, ia juga meminta Roger untuk membawakan bukti kuat agar Odilon tidak bisa mengelak lagi atau meminta bantuan kepada orang dalam. Pagi harinya, saat Roger baru bangun tidur, tiba-tiba ia mendapati kalau Barbara tidak ada di rumah, yang ternyata Barbara telah diculik oleh Smokey. Tanpa pikir panjang, Roger pun langsung bergegas pergi menemui Smokey dan memintanya untuk membebaskan Barbara. Di sini Smokey tentu saja tidak mau melepaskannya sebelum Roger mau menuruti keinginannya, yaitu mencuri kargo lagi. Tidak lama, Odilon pun datang dan menjelaskan bahwa target pencurian kali ini adalah kargo berisi ratusan senjata milik polisi. Mendengar hal itu, Roger pun langsung terkejut karena sekarang ia harus berhadapan langsung dengan polisi. Namun mau tak mau, Roger harus menerima misi ini jika ingin membebaskan Barbara. Setelah menyetujui misi itu, Roger pun langsung pergi menemui Reinha untuk meminta bantuan membebaskan Barbara. Keesokan harinya, Roger dan anak buah Smokey mulai mempersiapkan segala hal untuk merampok kargo senjata. Terlihat kargo tersebut telah dijaga oleh 4 mobil polisi. Lalu di dalam rencananya, salah satu anak buah Smokey akan menembaki polisi agar mereka terpancing untuk mengejarnya. Dan disinilah Roger pun akan melakukan aksi. Dan disinilah Roger mulai bisa melakukan aksinya untuk mencuri kargo tersebut. Setelah kargo terpasang, 2 mobil baja milik anggota Smokey langsung mendorong 2 mobil polisi, sehingga Roger bisa melakukan putar balik dan mengambil alih kargo itu. Lalu Roger dan Asep dikejar-kejar oleh polisi. Tapi Roger yang pintar langsung masuk ke jalan terlarang dan berhasil lolos dari kejaran polisi. Setelah itu mereka masuk ke dalam terowongan yang dimana di ujung terowongan itu ada Smokey dan anak buahnya yang sudah menunggu kedatangannya. Lalu Roger meminta Smokey untuk membebaskan Barbara karena ia telah berhasil menyelesaikan misinya. Di sini Smokey pun langsung melepaskan Barbara yang di sana sudah ada Reinha untuk menjemputnya. Saat mengetahui kabar kalau Barbara sudah di tangan Reinha, tiba-tiba saja Roger mengambil truk itu dan langsung kabur dari sana. Tidak hanya itu, ia juga langsung menelpon Odilon dan berbohong dengan mengatakan bahwa pertemuannya dengan Smokey telah disergap oleh polisi. Maka dari itulah ia akan meletakkan kargonya di sebuah gedung kosong.
Setibanya di gedung itu, Roger turun dan langsung kabur dari sana. Tidak lama kemudian Smokey and the Gang datang dan tidak sengaja menemukan ponsel Roger yang masih berada di tampilan GPS. Yang ternyata sebelumnya Roger telah bekerja sama dengan Aponso untuk menangkap mereka. Dan pada saat itulah Aponso dengan tim dari kepolisiannya muncul dan langsung menyergap Smokey. Terlihat Smokey memutuskan untuk menyerah karena semua anak buahnya telah dibantai habis oleh polisi. Sementara Roger sedang menyusul Reinhard dan Barbara. Dan setelah itu mereka pergi ke sirkuit untuk mengikuti pertandingan final. O Roger vem para tentar por fora. Vai ter que ganhar muito. Isso, Roger. Di tengah-tengah pertandingan, tiba-tiba Roger keluar jalur dan hal itu tentu saja membuat Roger putus asa dan tidak semangat lagi untuk memenangkan pertandingan. Namun untungnya Barbara langsung menyemangatinya dengan mengatakan kalau Roger masih memiliki kesempatan. Mendengar itu Roger pun semangat dan langsung tancap gas dan pada akhirnya ia pun berhasil menyalip beberapa pembalap dan kini ia berada di posisi kedua yaitu di belakang Reinhard. Saat di lap terakhir Roger terus berusaha untuk menempati posisi pertama dan pada akhirnya ia pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Simplesmente sensacional. Já chegou para brigar. E agora está chegando o Holliday na quadrícula lá para ele. Kemenangan ini tentu saja membuat Roger sangat bahagia. Namun tiba-tiba Odilon datang dan langsung memarahi Roger karena telah meninggalkan Smokey. Tapi saat itu juga Aponso datang dan langsung menangkap Odilon. Di sini Odilon pun mencoba ngeles dan mengatakan kalau ia punya orang dalam. Namun Aponso tetap menangkapnya karena ia memiliki barang bukti yang kuat berupa truk kargo yang berisi senjata. Setelah penangkapan itu, Roger pun juga menyerahkan diri kepada Aponso karena ia telah terlibat membantu kejahatan Odilon. Namun karena sebelumnya Roger telah membantu Aponso juga, akhirnya ia pun mendapatkan keringanan berupa dipenjara selama 2 tahun. Di akhir film, Roger kini telah dibebaskan setelah dihukum selama 2 tahun. Di sana, ia dijemput oleh Reinhard dan Barbara yang kini sudah resmi menjadi anak asuh Reinhard. Dan setelah itu, mereka hidup bahagia. Dan film pun tamat. Mantap sekali.